Kalau kita lihat ya, kasus yang menyeret Bupati Tulung Agung, Gatot Subrowowibowo, ini jujur aja agak di luar nalar ya, karena baru dilantik. Nah, bukannya fokus kerja, si Gatot ini malah minta bawahannya untuk tanda tangan surat pengunduran diri tanpa tanggal. Jadi dari awal tuh vibes-nya bukan kerja bareng ya, tapi kayak siap-siap untuk ditekan. Nah, itu dia tuh. Jadi ini kayak apa ya? Jadi surat itu ini bukan formalitas sebetulnya, tapi ini semacam remote control. Jadi kalau begitu ya, ada yang nggak nurut, jadi ya tinggal dipakai dan akhirnya ya itu. Apalagi pas mulai dimintai setoran uang begitu, jadi tinggal mau nggak lo? Itu harus mau. Betul. Nah, dari situ mulai kelihatan polanya ya. Ada sekitar 16 OPD yang diduga dimintai setoran, bahkan katanya sampai ada catatan utang segala. Jadi tiap dinas punya tagihan masing-masing ke bupati. Emang segitu banget ya bupatinya. Ngeri banget sih ini. Dan ini bukan sekedar catatan lucu ya, tapi ini beneran ditagih begitu loh. Nah, ini kata KPK yang belum bayar ini diperlakukan kayak orang yang punya utang begitu. Dikejar terus sampai lunas. Nah, bedanya ini bukan minjem gitu, tapi dipaksa untuk nyetor. Bisa gitu ya. Konyol banget ya, karena cara mainnya ini juga rapih. Anggaran OPD dinaikkan dulu, habis itu diminta jatah sampai dengan 50% dari kenaikan itu. Jadi kayak ada bonus, tapi bukan untuk rakyat. Nah, ini yang miris sekali ya. Iya, betul. Jadi ini kan yang bikin makin ribet sebetulnya, ini duitnya dimintain sebelum anggarannya cair begitu Nis. Dan akhirnya jadinya ini kepala OPD ini harus nombok dulu, dan ini bukan kerja birokrasi lagi Nis. Jadi ini udah kayak apa sih namanya, survival mode gitu. Iya, eksekusinya nih lewat ajudannya, yaitu Diyoga Ambal, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia yang keliling nagih, dan katanya gaya nagihnya ini juga keras, jadi ala-ala debt collector gitu. Jadi suasananya ini bukan kerja kantor, tapi kayak ditagih debt collector betul-betul ya. Bisa sih, aneh banget sih. Orang pada kenapa ya? Ini nominalnya juga nggak kecil nih pemirsa ya. Dari puluhan juta ini bahkan sampai miliaran rupiah begitu ya. Nah, ini total targetnya katanya sampai sampai 5 miliar gitu, 5M gitu. Nah, ini bukan setoran kecil-kecilan atau apa gitu ya. Ini udah bisa dibilang apa ya, kalau di restoran mungkin paket lengkap kali ya. Nah, yang jadi pertanyaan, uangnya ini dipakai buat apa? Ini juga makin bikin geleng-geleng nih, karena uangnya itu dipakai, itu seru tuh. Betul, uangnya itu dipakai mulai dari sepatu branded, jamuan makan, sampai kebutuhan pribadi lainnya. Luar biasa kan? Merek sepatu bermerek, cuman buat itu gimana ya? Kamu sebagai pemimpin begitu, kamu tagih ini bawahan-bawahan hanya untuk style up gitu. Nah, waduh, itu sedih banget sih. Jadi memang kesannya kayak anggaran publik ini berubah jadi budget gaya hidup begitu ya. Nah, jadi rakyat mikirnya bukan pembangunan, ternyata ini nyasar ke barang mewah. Ini agak di sini banget sih, gondok banget sih kalau dipikirin ya. Lagi-lagi ya, sakitnya tuh di sini. Di sini gitu. Aduh. Jadi kalau misalnya dia sampai ditahan, pas kali ya. Ya pas dong. Belum lagi nggak hanya itu ya, belum lagi ada juga dugaan proyek yang juga diatur, termasuk pengadaan alat kesehatan di RSUD. Jadi bukan cuma soal uang yang masuk, tetapi juga siapa nih yang dapat proyek itu juga diatur. Waduh. Nah, akhirnya semua kebuka waktu OTT KPK begitu ya, tanggal 10 April 2026 lalu. Ini total ada 18 orang yang diamankan, termasuk bupati dan orang-orang dekatnya. Gitu. Ya. Dan sekarang statusnya si Gatot Subrowowibowo dan ajudannya Dwi Yoga ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pasal yang dipakai ini juga berat, yaitu soal pemerasan dan gratifikasi. Jadi ceritanya nggak berhenti di OTT, ini masih panjang. Betul. Jadi kalau misalnya kita tarik mundur sedikit begitu ya pemirsa, ini kasus Gatot Subrowowibowo ternyata bukan kejadian tunggal sepanjang Januari sampai 11 April 2026. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi juga ini sudah melakukan 10 OTT di berbagai sektor, dari pajak, bea cukai, sampai pengadilan, dan semuanya kena. Ya, dan yang paling disorot tentunya adalah kepala daerahnya. Selain Tulung Agung, ada juga nih Wali Kota Madiun Maidi yang kena kasus proyek. Lalu ada Bupati Pati Sudewo yang diduga ini memeras dalam pengisian perangkat desa. Nah, polanya mirip kekuasaan dipakai buat narik setoran. Aduh, ini kepala daerah atau lagi-lagi ya penagih utang ya. Aduh, serem juga nih kalau kayak gini. Aduh, agak-agak ini ya, agak-agak pusing sih mengenai hal ini.
Nah, ini nggak sampai selesai di situ aja nih pemirsa. Jadi ada juga ini Bupati Pekalongan, Fadia Arafik gitu ya, yang beberapa waktu lalu ini terseret konflik kepentingan pengadaan. Perusahaannya sendiri juga diduga ikut main di proyek-proyek daerah. Jadi bukan cuman ngatur, tapi juga dia ikut main. Waduh, nah tidak hanya itu ya, nih masih panjang daftarnya. Karena di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, ini juga kena kasusnya yaitu terkait dengan proyek minta fee dari awal. Sementara di Cilacap, ini juga ada Bupati Syamsul Aulia Rahmat yang justru ngumpulin dana dari OPD untuk THR. Aduh. Waduh, jadi kalau kita lihat nih modusnya beda-beda ya, kreatif ya, tapi ujungnya sama, duit lagi. Pada butuh duit banget nih kayaknya ya, kepala daerah kita ya. Ini para pemimpin daerah, kepala daerah pada kenapa ya? Agak bingung juga nih saya. Nah kalau kita lihat ini rangkaian kasus yang tadi kita sudah sampaikan dari Gatot Sunuwibowo, ini sampai kepala daerah lain, ini polanya sebenarnya sudah berulang ya. Jadi kekuasaan dipakai bukan untuk melayani, tapi justru untuk menekan dan mengambil yang bukan haknya. Dan yang paling dirugikan ya tentu saja rakyat. Iya, makanya ini bukan sekedar soal siapa yang tertangkap ya, tapi bagaimana kemudian sistem bisa diperbaiki karena selama celahnya ini masih ada dan mentalitasnya belum berubah, kasus seperti ini bisa terus terulang dan di titik itulah pengawasan publik menjadi sama pentingnya dengan penindakan hukum. Betul. Jadi gimana? Sudah paham kan? Dan pemirsa, kita akan kembali terkait dengan harga bahan baku plastik yang naik secara signifikan. Ya, akibat dampak ketegangan perang di Timur Tengah yang menjadi berkat sembunyi bagi para perajin dan juga penjual daun pisang di Pangandaran, Jawa Barat. Seperti apa kami hadir